Oke teman-teman semua, sekarang kita udah nyampe di Bandung. Kita udah nyampe di salah satu tempat yang paling happening di Bandung sekarang ini. Oh, maybe for the past 1-2 years. Tempat ini rame banget, Roti Macan dan TTKR Coffee Roaster. Let's go. Nah, kita udah sampai di dalam Roti Macan dan TTKR nih. Ini akan buka 15 menit lagi. Orang udah ngantri. Roti juga udah siap untuk di dispatch. Luar biasa banget. Nah, sekarang kita mau ngobrol dulu sama ownernya, temen gue, Rocky. Nah, sekarang kita udah ketemu ownernya. Mungkin bisa perkenalin dulu. Coba. Nama saya Rocky dari TTKR dan Roti Macan. Ya, I think semua orang udah kenal lah Rocky gitu ya. He's the owner of Roti Macan, TTKR, the champion juga buat Brewers kemarin 4th place di IBRC 2023. And the coach juga buat John kemarin di World. Nah, sekarang langsung masuk nih ke Roti Macan dan TTKR. Ini penasaran gue juga sih sebenarnya. Kenapa namanya Roti Macan? Sebenarnya kalau nama Roti Macan itu lucunya nggak ada artinya sama sekali. Karena dulu awalnya kan kita 2016 itu bikin kopinya dulu. Iya. Pakai nama TTKR itu Tritangtu Coffee Roaster. Nah kalau Tritangtu sendiri itu Artinya? namanya itu filosofis banget gitu ya. Jadi kayak itu tuh value di orang Sunda gitu. Jadi Tritangtu itu kalau lu orang Medan kan, kalau Batak tuh ada namanya Tolu Batak. Oke. Itu mirip tuh. Oke. Sama Tolu Batak tuh tentang balance gitu. Balance. Jadi hidup tuh harus balance gitu. Oh, I see. Itu dia punya value-nya apa aja. Dari situ kita berangkat 2016, terus 2019 kita bikin roti. Kayaknya kalau bikin nama kayak gitu lagi terlalu berat, bro. Oh iya benar sih. Kalau roti Tritangtu berat sih. Iya berat. Gitu. Kayak Tritangtu aja orang tuh susah untuk pelafalan susah, mengerti itu apa susah. Jadi kita pengen bikin yang fun aja. Roti Macan. Roti Macan aja lah. Anak-anak spontan aja gitu. Kayak bener-bener just Roti Macan. Itu kayak pertanyaan paling susah kalau sekarang orang nanya. Tapi catchy sih. Tapi gue harus akuin Roti Macan tuh catchy banget. Bener-bener. Tapi justru jadi orang gampang gitu. Yeah. Sama kayak beberapa brand lain yang namanya mudah malah orang tuh rame gitu. Ya, itu sih. Kita mau dengan produk Roti Macan itu sebenarnya kita mau bridging the gap gitu ya. Dengan kita waktu itu waktu saat kita masih di benar-benar specialty coffee gitu, terus kita pikir nggak bisa nih specialty coffee doang. Ya. Kita perlu ngejembatanin gitu ya. Ya. Tentang produk makanan yang berkualitas itu ke masyarakat sekitar. Nah, makanya kita juga mungkin ya Roti Macan catchy dibilang ya salah satunya juga pasti buat itu. Ya, jadi roti ini buat support the idea lah. Awalnya jadi nggak biar terlalu kopi banget gitu. Kadang kopi itu kita kalau terlalu kopi kadang terlalu intimidatif sih ke marketnya. Tapi dengan ada roti yang enak gini orang tuh jadi mau datang, malah jadi nyobain kopinya nggak sih? Sekarang kalau gue lihat di Instagramnya Rocky sekarang banyak ibu-ibu. Ibu-ibu mulai coba blend. I think that's great gitu. Roti Macan ya 2016 ya bro? Kopi 16 ya? Kopi itu 2019. Udah roasting langsung dari 2016? Roasting itu kita mulai 2018. Oke, gue ya. Kita baby step gitu ya. Iyalah. Baby step coffee shop dulu, baru roaster. Kita bikin bakery. I see. Keren sih. By the way, buat teman-teman yang mungkin belum pernah kesini, Roti Macan dan TTKR ini adalah tempat paling happening di Bandung saat ini. Rame banget, mantap banget maksudnya. Mesti booking ya? Ya, pre-order ya. Rotinya mesti pre-order, jadi kalau kesini nggak pre-order ya sorry nggak dapet ya. Kita ada juga yang walk-in juga tapi terbatas banget. Jadi kadang yang ada yang jauh-jauh make sure bener-bener pre-order dulu lah, kalau nggak kehabisan. Ini 2:30 baru buka lagi ya? Iya, kita selama bulan puasa tuh cuma 2:30 sampai jam 5 sore. Oh gitu? Oh pagi produksi? Pagi produksi. Kalau hari biasa setelah buka puasa? Hari biasa itu jam 7 pagi kita sampai jam 3 sore. Setelah lebaran nanti normal lagi ya, 7 sampai 3 sore? Dari subuh itu udah baking, roasting mulai jam 7. I see. Jadi ya seperti itulah, di bulan puasa ini cuman 2:30 sampai jam 5. Dan kalaupun habis lebih cepat ya berarti ya bye-bye gitu. Inspirasi lo untuk bikin tempat kayak gini tuh apa sih?
kayak roti, kopi tuh who inspires you or where? Mungkin circle kita sendiri ya, awalnya tuh di tim TTKI Roti Macan sendiri tuh hampir semua tuh bareng gua tuh dari awal gitu, dari 2015 gitu ya. Dari awal kita build kopi bareng-bareng, terus kita mikirin apa lagi yang harus dampingin kopi, itu tuh benar-benar organik aja gitu ya. Tapi kalau dibilang inspirasinya siapa, banyak banget. Kita lihat kayak negara-negara maju gitu ya. Coffee shop tuh jadi tempat orang yang emang udah punya selera gitu ya. True. Udah punya selera ya, dia kopi udah mau ngopi ngopi yang kelasnya begitu, of course gitu. Makanan juga harus yang at the same level kita coba aiming ke situ gitu. Terlebih dengan memang passion kita dan background study gue juga yang di science itu, kita jadi sebenarnya lebih ke product driven ya. Jadi kita day by day itu ya benar-benar ngulik aja gitu, sampai akhirnya ke kopi, ke roti gitu, organik aja. Asli. Ya, jadi kalau memang anak-anak lulusan sains seperti kita ya, memang kita produk banget sih. Memang tiap hari ngulik terus. Kelemahan kita lemah di jualan bro sebenarnya. Kita tuh benar-benar pure produk gitu. Anyway, sekarang kita masuk ke mesin lah, Probat lah. Kita lihat di sini udah Rocky baru upgrade ke Probat 5 yang P3 series. The newest one, I think I've been vouching for this machine, is very nice dan gue happy. Rocky adalah salah satu yang pakai ini sekarang. I think this machine in a good hand lah. Kenapa sih mau ke Probat? You have like other brands gitu. Kenapa mau ke Probat ini? Dari awal kita bikin coffee shop, lalu kita loncat ke roastery juga. Mungkin kayak sebagian orang Probat jadi impian ya. Jadi di saat itu ya kita udah shoot for the stars saja. Kita aiming high, gimana someday kita punya Probat. Mimpi. Walaupun ini baru yang 5 kilo ya. But it's nice. Tapi ini udah impian kita bareng-bareng. Kita someday kita mau punya Probat. Nggak ada keraguan sedikit pun saat kita pilih Probat sebagai brand roastery saat kita mau upgrade. Jadi itu value utama. Selain ya udah pasti dong, kalau kita udah tahu value kayak gitu, udah pasti teknisnya udah mumpuni banget ya. 100 tahun lebih. Gue kerasa kayak kita roti kopi baru 6 tahunan gitu ya. Itu aja kita udah belajar banyak, apalagi orang yang udah 100 tahun lebih gitu ya. R&D-nya udah panjang sih. Iya kan. Selaras dengan spirit kita tadi, mau bridging the gap, closing the gap antara specialty coffee dengan everyday lives gitu ya orang. Kita pikir perlu mesin yang memang bagus, dan memang ketika kita pakai baru belum setahun ini, kita seneng banget ya. Kebanyakan orang bilang Probat itu pasti tentang konsistensi ya. Buat kita itu udah nggak perlu luar biasa ya. Nggak perlu dipertanyakan ya. Tapi yang kita suka juga ternyata fleksibilitinya. Maksud saya ketika kita mau banyak banget sekarang itu di roastery itu eksperimen kopi-kopi baru, origin baru, proses yang aneh. Probat menurut kita fleksibel banget. Kita bisa approach roastingnya itu secara fleksibel, tapi at the same time ketika kita udah dapet tuh profilnya, produksinya tinggal diulang aja. Karena sekarang kita di roastery itu 3 orang. Gua, Alia, Novel semua bisa roasting. Harus bisa roasting. Probat ngebantu banget. Definitely. Itu sih impression awal kita ya. Puji Tuhan lah. Sampai saat ini. Semoga bisa maintain terus, tapi for sure ini bisa konsisten. Consistency is Probat's middle name sih. Jadi kayak emang kuncinya itu sih. Kita tuh roasting nggak mungkin 1 orang doang. As we grow pasti makin lama makin banyak. Jadi gue happy sih sekarang Alia bisa roasting, semua orang bisa roasting, kayak gampang sih. Karena easy to operate juga. Iya, itu yang kita kita nggak perlu main airflow segala macam, tapi tinggal main gas. Kita bikin nggak semudah ini. Maksudnya gue pikir susah kali ya bikin satu mesin yang at the same time lu bisa fleksibel. Tapi ketika lu udah dapat formula yang lu mau, lu buat produksi itu jadi gampang. Itu di Probat menurut gua kita happy sih, semua happy user. Maksudnya secara user point of view ya. Kira-kira berapa lama waktu lu ngedial mesin ini? Karena mesin ini kan pasti pertama butuh ngedial. Berapa lama sih kira-kira, atau berapa kilo lu habisin butuh? Wah, cukup lama ya. Cukup lama. Kalau kilo mungkin nggak terlalu dihitung, tapi memang cukup banyak yang
tapi bukan jadi produk yang benar-benar jadi sampah gitu, nggak jadi waste. Oh, tetap bisa. Lu cuma nggak puas aja, nggak perfect sesuai yang lu mau gitu. Ini jadi kita sebenarnya kalau kayak kita di roastery, produk utama kita filter coffee ya. Iya. Filter coffee, baru sekarang kita ada Omni Roast. Oh, oke. Kita tuh sebenarnya awalnya nggak ada espresso sama sekali. Oh, gitu. Jadi kita fokus itu benar-benar ke filter coffee, terus sekarang ada Omni Roast karena permintaan pasar ya. Oh, minta. Justru Omni Roast ini karena request lah ya. Dia pengen yang kopi yang menarik. Itu bro enak, pakai coffee maker oke. Filter juga bisa. Dia pakai espresso manual bisa. Oke. Tapi lu state nggak sih filter Omni Roast apa it's semua Omni Roast? Enggak, jadi ada filter Omni Roast. Ada filter, ada Omni Roast. Good. Fair. Kayak gitu sih. Asyik. Menarik nih, soalnya dari kemarin kita sempat ngebahas mengenai Omni Roast dan sekarang nih ada nih yang lakuin Omni Roast. I think efficiency juga lah buat lu nggak sih? Kayak bener-bener bisa hemat tempat aja gitu, lu nggak usah banyak stok nggak sih? Gitu. Karena Rocky mainly tadi Tokopedia ya lu ya? Iya, kita online shop, terus yang datang langsung kita lebih ke B2C ya, bisnis to customer aja gitu. Oh, I see. Jadi Tokopedia-nya Rocky mungkin bisa di-visit, namanya apa? TTKR Coffee. TTKR Coffee. Jadi kalau dia mau beli kopinya Rocky bisa langsung ke Tokopedia TTKR Coffee. Oke, jadi kita kayaknya udah cover semuanya nih dari semua interview kita, sharing session kita sama Rocky. Kira-kira dari lu sendiri nih ada kata-kata penutup nggak nih kayak ya gimana? Apa ya? Yang pasti gua thank you banget buat Probat. Ya. Dan tim Probat yang di Indonesia. Benar-benar sangat suportif, helpful banget gitu ya. Kita happy. Dengan Probat ini, mudah-mudahan Probat bisa nemenin TTKR nih maju lebih jauh gitu ya. Sampai upgrade ke P12, P25 siapa sama mungkin buat teman-teman yang berpikir untuk beli Probat juga, saya pikir sangat worth it sih. Definitely. Harus mungkin jadi salah satu SIM yang menurut saya bagus ya, secara konfigurasi, konsistensi, flexibility. Di situ use juga. Ya, terus background kita science tuh gua tuh obses banget dengan data gitu ya. Gua pikir data yang kita bisa ekstrak dari mesin itu sangat reliable ya, akurasi, presisi. Jadi thank you lah buat Probat. Siap. Oke, kita juga mau thank you udah kasih kesempatan buat kita untuk interview lu hari ini. That's it. Sampai ketemu di edisi Sobat Probat selanjutnya. Bye-bye.